Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya kembali mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan dari ucapan bahagia yang ke-8. Namun sebelumnya, terimalah salam saya, salam bahagia. Matius 5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan bahagia yang ke-8 dan yang terakhir ini terkesan kontras dengan topik sebelumnya, dari membawa damai ke dianiaya. Memang kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang paradoks, seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Di satu sisi, umat Allah bersorak dengan sukacita yang tidak terkatakan. Namun di sisi lain, mereka masih meratap dengan ratapan yang bagi dunia kelihatannya aneh. Namun demikianlah kenyataannya. Betapapun usaha kita untuk membawa damai dengan orang-orang tertentu, namun di antara mereka ada saja yang menolak untuk hidup damai dengan kita. Hal ini terjadi terkadang bukan karena usaha kita untuk membawa damai, melainkan oleh sebab kebenaran, atau karena aku, kata Yesus di ayatnya yang ke-11. Dalam kesempatan lain, Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14, ia menegaskan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kondisi dari keberadaan yang dihina, ditolak, diumpat, dan dianiaya adalah tanda yang normal dari pengikut Kristus sebagai orang yang suci hatinya dan murah hatinya, di mana setiap orang Kristen adalah untuk menjadi pendamai, tetapi belum tentu disambut dengan sikap damai. Perlu kita ketahui bahwa penganiayaan oleh sebab kebenaran di sini adalah penganiayaan karena mengikut Tuhan Yesus, bukan penganiayaan karena kesalahan kita sendiri. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan jika terpaksa mengalami perlakuan yang seperti itu? Ayat 11 dan 12, sikap yang benar adalah agar orang percaya bersukacita dan bergembira jika mereka dianiaya. Bukan karena menikmati penganiayaan itu, bukan karena senang terhadap penderitaan, tetapi karena upah mereka besar di surga. Penganiayaan yang dimaksudkan di sini tidak selalu bersifat kekerasan secara fisik, tetapi juga bisa bersifat kehilangan kenyamanan karena mengikut Tuhan Yesus. Atau ada harga yang harus kita bayar ketika kita memutuskan saya mau mengikut Tuhan Yesus. Misalnya kehilangan pekerjaan, diperlakukan tidak adil, ditolak, dan mungkin dikucilkan karena tidak mau kompromi dengan ketidakbenaran sebagai konsekuensi karena kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, mengikut Yesus tidak ada jaminan untuk selalu hidup nyaman dan dipenuhi dengan berkat damai sejahtera. Tetapi ada kalanya mungkin kita mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi berbahagialah saudara dan saya jika terpaksa mengalami penganiayaan oleh karena melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Kenapa? Karena janji firman Tuhan, upahmu besar di surga. Tuhan memberkati.